Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast pembelajaran mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu pidato penting dari Soekarno yang berjudul Marhen dan Proletar. Sebelum kalian membaca secara mendalam teks pidato yang akan diberikan, mari kita pahami terlebih dahulu konteks dan gagasan utamanya melalui pengantar singkat ini. Teks yang akan kalian baca merupakan bagian dari pidato Soekarno yang disampaikan pada tahun 1957 dalam peringatan 30 tahun berdirinya Partai Nasional Indonesia. Dalam naskah pidato ini, Soekarno mengingatkan kembali pemikiran politik yang melandasi perjuangan nasional Indonesia sejak masa awal pergerakan. Mengapa pidato ini penting bagi perkuliahan kita? Karena menurut Herb Fate and Lance Castles, menyebut pola pemikiran ini sebagai nasionalisme radikal sesuai dengan topik pertemuan kita. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme radikal di sini? Sederhananya, ini adalah faham kebangsaan yang tidak mau berkompromi dengan pihak asing, terkhusus penjajah, dan bertujuan untuk merombak total struktur masyarakat, sehingga perjuangan membangun bangsa pasca kemerdekaan harus diperjuangkan secara tegas, mandiri, dan melibatkan rakyat secara luas. Dalam pidato ini, kita bisa melihat beberapa ciri penting dari nasionalisme radikal tersebut. Pertama, aksi massa revolusioner. Soekarno menolak gagasan bahwa kemandirian bangsa diperoleh hanya dengan meminta kepada pemerintah kolonial. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia mengkritik cara-cara seperti petisi, negosiasi, atau berharap pada lembaga kolonial seperti Volksraad. Menurut Soekarno, kemerdekaan hanya bisa dicapai jika rakyat bergerak bersama dalam aksi massa yang besar dan bersifat revolusioner. Kedua, sikap non-kooperatif terhadap kekuasaan kolonial. Artinya, gerakan nasional tidak boleh bergantung pada sistem politik yang dibentuk oleh penjajah. Bangsa Indonesia harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan nasibnya sendiri tanpa bergantung pada janji atau kemurahan hati pemerintah kolonial. Begitupun setelah kemerdekaan, Indonesia harus mampu hidup mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak asing. Ketiga, gerakan nasional harus mewakili rakyat banyak. Dalam pidato ini, Soekarno menjelaskan kembali konsep Marhen. Soekarno mendefinisikan Marhen sebagai rakyat kecil yang meskipun memiliki alat produksi sendiri seperti tanah atau alat kerja sederhana, tetapi hidup dalam kemiskinan sehingga konsep proletariat tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga Marhen bukan hanya buruh, tetapi juga petani kecil, nelayan, pedagang kecil, tukang, dan berbagai kelompok masyarakat yang hidup sederhana. Bagi Soekarno, Marhen merupakan kondisi nyata masyarakat Indonesia pada masa itu. Keempat, perlawanan terhadap imperialisme. Soekarno menjelaskan bahwa kemiskinan rakyat Indonesia bukan terjadi karena kebetulan, tetapi merupakan akibat dari sistem kolonial yang mengeksploitasi tanah dan tenaga kerja Indonesia. Sistem investasi kolonial membuat rakyat tetap miskin agar tanah murah dan tenaga kerja tetap murah. Inilah yang oleh Soekarno disebut sebagai proses pemiskinan terhadap rakyat Indonesia. Melalui pidato ini, kita bisa melihat bahwa bagi Soekarno, nasionalisme bukan hanya soal cinta tanah air. Nasionalisme juga berarti perjuangan untuk membebaskan rakyat dari penindasan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi selama masa kolonial. Nah, setelah memahami gambaran besarnya, sekarang kalian bisa membaca teks pidato tersebut dengan perspektif yang lebih jelas. Perhatikan bagaimana Soekarno menjelaskan gagasan tentang kemerdekaan, tentang rakyat Marhen, dan tentang pentingnya aksi massa dalam perjuangan nasional. Semoga pengantar singkat ini mampu membantu kalian memahami konteks pemikiran Soekarno sebelum masuk ke teks pidato secara lebih mendalam. Selamat membaca dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.